Oke, kita akan mulai belajar Streamlit ya, package di Python bernama Streamlit. Tapi sebelumnya, apa sih Streamlit itu? Kayak gitu. Nah, mungkin berangkat dari sini ya, teman-teman yang udah pernah entah itu bikin visualisasi itu ya, atau misalkan bikin model machine learning kayak gitu, mungkin kepikiran ya untuk gimana sih biar semua orang tuh bisa ngakses atau memakai gitu ya model yang udah kita gunakan. Intinya gimana sih hasil olahan data kita tuh ya itu berguna bagi orang lain kayak gitu ya. Nah, mungkin selama ini kita bekerja di notebook ya teman-teman, Jupyter Notebook, tapi kan nggak mungkin juga tuh kita ngebagiin notebook ke orang lain tuh ya. Nah, itu tuh udah nggak mungkin karena pertanyaan selanjutnya adalah emang ada nggak sih bentuk lain dari apa implementasi dari data yang udah kita bikin kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang pikir kayak oh kita bisa bikin app tuh ya. Oh, mungkin kita bisa bikin website kayak gitu. Tapi kan masalah selanjutnya adalah kalau kayak gitu berarti kita harus belajar dong gitu kan, gimana caranya bikin app atau website tuh kan. Pada akhirnya mungkin teman-teman berpikir untuk, oh aku harus belajar HTML, aku harus belajar JavaScript, aku harus belajar CSS yang ya mungkin tidak bisa dipelajari dalam waktu singkat kayak gitu. Nah, disinilah itulah masalah yang pengen diselesaikan oleh Streamlit. Jadi dia tuh ya secara intinya adalah cara cepat tuh ya untuk membangun dan membagikan data apps. Nah, Streamlit ini dia tuh merubah script tuh ya menjadi intinya web app dalam waktu singkat. Nah, tapi dia tuh pure Python ya, teman-teman. Tidak perlu kalian tahu atau misalkan tidak harus kalian punya pengalaman di front end, kurang lebih kayak gitu. Nah, emang semudah apa sih Streamlit? Ya, teman-teman, kalau kita lihat ke bawah tuh ya. Streamlit tuh kalau kita lihat di sini ya, dia tuh kayak package, ya package Python pada umumnya tuh ya. Kayak Pandas, kayak sklearn mungkin itu kan ya, kayak Seaborn. Dia tuh sama tuh kan. Misalnya cuma tinggal pip install Streamlit udah selesai. Kalian nggak perlu ngedownload apa-apa gitu kan ya. Karena dia memang sejatinya adalah Python package. Nah, terus Streamlit ini tuh dia prinsipnya tuh ada tiga ya teman-teman. Dia tuh prinsip yang pertama adalah embrace scripting kayak gitu. Intinya apa? Intinya adalah kita bisa bikin aplikasi dalam beberapa baris aja kayak gitu dengan API atau kode yang sangat sederhana teman-teman. Terus kalau misalkan kita pengen nge-update ya tiba-tiba nih kita bikin app terus ada perubahan. Gimana cara ngelihat perubahannya? Ya gampang, tinggal source file itu kamu save. Nanti dia bakal apa ya? Nanti dia bakal update sendiri. Itu prinsip yang pertama. Nah, terus juga adalah within interaction. Mungkin teman-teman yang udah pernah nyoba bikin website ya, untuk bikin satu tombol aja kan kita harus ngedefine dulu nih HTML-nya kayak gimana, CSS-nya kayak gimana buat styling kayak gitu ya. Dan itu tuh cukup bagi aku ya, dia tuh buang apa ya, time consuming juga ya teman-teman. Nah, makanya apa di Streamlit ini tuh kan ya kita nggak perlu ngedefine HTML, CSS, JavaScript dan bla 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 itu kan ya. Kita hanya cukup mendeclare tuh ya input itu tuh atau widget itu tuh ya kayak kita ngedeclare variabel teman-teman. Itu mudah banget. Bahkan kita cuma butuh kasarnya satu baris lah buat bikin satu widget. Nah, terus selanjutnya apa prinsip ketiga adalah deploy instantly gitu kan. Ini tuh effortnya tuh gampang banget. Kalian cuma siapin script yang kalian punya tuh ya, terus kalian host atau script itu tuh kalian simpan di repo seperti ini. Nanti kita tinggal masuk ke Streamlit, server Streamlit ya kan, masukin link reponya, klik deploy, udah itu kan aplikasi kalian udah online kayak gitu. Nggak perlu setting yang aneh-aneh lagi ya teman-teman. Simply as pekerjaan kalian simpan di repo di GitHub, terus simpan suruh apa streaming server buat
ngebaca repo kalian, udah selesai. Semudah itu ya, teman-teman. Terus kalau teman-teman masih penasaran kayak Streamlit ini tuh dia bisa ngapain aja sih gitu kan. Nah, mungkin bisa lihat ya di dokumentasinya streamlit.io. Terus lihat nih beberapa aplikasi yang dikerjakan menggunakan Streamlit gitu. Terus apa aja sih yang harus disiapkan kalau kita apa pengen develop di Streamlit ya. Ada beberapa atau 3 hal yang menurut aku ya akan sangat membantu kalau teman-teman apa install tuh atau siapin. Pertama tuh adalah package Anaconda ya, teman-teman. Di anaconda.com kalian silahkan download apa Anaconda sesuai dengan OS yang kalian gunakan, teman-teman. Itu pertama Anaconda. Kedua adalah VS Code nih, karena kita nanti bakal coding di VS Code ya. Tapi terserah sih teman-teman, mungkin ada yang lebih suka pakai PyCharm atau misalkan SciPy atau misalkan apa yang lain ya. Tapi dalam video ini aku bakal menggunakan VS Code. Silahkan balik lagi ya, download sesuai dengan OS yang kalian gunakan. Dan terakhir adalah would be good ya kalau kita punya akun GitHub, teman-teman, karena nanti kita bakal deploy apa yang udah kita kerjakan. Nah, maka dari itu kita butuh repo di GitHub ya, teman-teman. Itu 3 ya yang kalian bagi aku akan sangat membantu ya kalau kalian siapkan. Silahkan kalian siapkan ya ketiga hal ini, atau kepoin dulu nih di streamlit.io gitu kan. Terus kalian silahkan install Anaconda, VS Code, dan juga GitHub. Thank you, see you in the next video.